Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan dalam menjalankan ibadah di bulan yang mulia ini. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Ibu Dr. Haji Sri Utaminingsih, SH, SPDM, MPD, MH, dan rekan sejawat saya yang saya banggakan. Kami tergabung di kelompok 4 yang terdiri dari Bapak Adi Sunarto dan saya sendiri, Legista. Nah, di sini saya akan memaparkan materi terkait materi kepuasan kerja dari mata kuliah perilaku organisasi. Nah, materi ini sebelumnya juga telah dipaparkan ya oleh Bapak Adi Sunarto di video yang sebelumnya. Baik, saya akan melanjutkan materi kepuasan kerja. Nah, poin-poin yang saya akan sampaikan itu yaitu yang pertama, bagaimana pengukuran kepuasan kerja, yang kedua, bagaimana penilaian kepuasan kerja, dan yang ketiga itu apa saja dampak dari kepuasan dan kepuasaan kerja. Nah, yang kalian tahu itu kepuasan kerja itu apa sih sebenarnya gitu kan? Kita kan sering, pokoknya kalau di dunia kerja itu pasti kita itu tahu lah gitu kepuasan kerja itu apa gitu kan, karena kita sendiri yang merasakan gitu di dunia kerja itu harusnya kayak gimana, dengan atasan kayak gimana, dengan rekan kerja gimana gitu, dengan pekerjaannya kayak gimana gitu kan. Nah, jadi kepuasan kerja ini menurut definisi dari berbagai para ahli, kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan, yaitu dia itu mencintai pekerjaannya. Jadi kepuasan kerja itu berasal dari diri sendiri. Sikap emosi ya. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Karyawan yang lebih suka mencintai kepuasan kerja, maka pekerjaannya dia akan lebih mengutamakan daripada balas jasa yang ia diterima. Maksud di sini itu gini. Jadi kalau misalnya kita udah puas nih kerjaan kita kayak gini gitu, misalnya kita tuh senang menyukai pekerjaan kita gitu kan, atasannya baik, rekan-rekan kerjanya baik, otomatis pekerjaan yang kita jalankan itu pasti akan baik gitu kan. Nah, otomatis jadinya apa? Jadinya nanti menjadikan prestasi, atau karena kita itu pasti kan kerjanya itu disiplin gitu. Nah, itu akan menjadikan predikat untuk kita sendiri. Nah, walaupun misalnya balas jasanya yang kita terima itu misalnya nggak sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya, itu juga sebenarnya harusnya penting gitu kan. Cuma kalau misalnya di dunia pekerjaan itu kita itu kan butuhnya itu kan kenyamanan gitu ya, walaupun misalnya gajinya atau salarinya itu besar tapi kita itu gak nyaman kerjanya, ya buat apa juga gitu kan. Nah, ya udah, baik, kita lanjut. Nah, di sini itu sementara itu menurut Robin Wibowo 2007 ada 2 pendekatan yang digunakan untuk melakukan pengukuran kepuasan kerja. Nah, dari 2 ini yang pertama ada single global rating, yang kedua summation scoring. Nah, single global rating yaitu pengukuran kepuasan kerja itu dia ini meminta individu merespon atas suatu pertanyaan seperti dengan mempertimbangkan semua hal. Seberapa puas Anda dengan pekerjaan Anda? Individu bisa menjawab puas atau tidak puas. Nah, ini biasanya itu ditujukan kepada di suatu organisasi atau suatu pekerjaan misalnya lah. Nah, itu mereka itu biasanya dari atasan atau apa, biasanya dia suka ngasih angket, lembaran seperti angket gitu atau yang lainnya gitu. Nah, dari situ kita bisa melihat gitu mana karyawan yang puas kerjanya dengan di lingkungan organisasi tersebut. Nah, yang selanjutnya itu summation scoring, yaitu dengan mengidentifikasikan elemen kunci dalam pekerjaan dan menanyakan perasaan pekerjaan tentang masing-masing elemen. Nah, faktor spesifik yang diperhitungkan adalah sifat pekerjaan, supervisi, upah, kesempatan, promosi, dan hubungan dengan rekan kerja. Nah, yang selanjutnya ini pengukuran tingkat pekerjaan ini dengan pekerjaan, supervisi, upah, kesempatan, promosi, dan hubungan dengan rekan kerja. Nah, jadi di sini itu kita bisa melihat gitu kan, pengukuran kerja bisa dilihat dari pekerjaannya itu bagaimana gitu. Misalnya pekerjaannya itu
baik, atau misalnya pekerjaan kita itu karena kita nggak sesuai sama pekerjaan kita gitu, nggak mencintai pekerjaan kita, jadinya kerjanya gitu males-malesan gitu, sering telat gitu, datang terlambat misalnya, kerjaannya nggak bener lah gitu. Terus yang selanjutnya supervisi. Kalau supervisi itu biasanya penilaian ya. Kalau misalnya di dunia pendidikan juga sama, misalnya kayak tenaga pendidik atau guru itu kan perlu supervisi. Kita itu kan taunya dia ini guru nih, pendidik, tapi gimana gitu kan, gimana cara dia mendidik, gimana cara dia mengajar. Nah itu biasanya dari atasan, dari kepala sekolah atau apa, mereka itu biasanya suka menilai gitu kan. Mereka datang ke kelas nih, terus si guru itu atau tenaga pendidik tersebut, mereka itu telah menyelesaikan misalnya modul ajar atau RPP, bahan-bahan perangkat pembelajaran yang lainnya gitu. Nah, itu dikumpulkan terus secara mata terbuka lah. Nah, atasan itu menyaksikan langsung pekerjaan guru tersebut itu bagaimana. Nah, itu misalnya dalam dunia pendidikan ya, supervisi yang saya tahu seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu misalnya upah. Upah itu biasanya kalau misalnya upahnya kecil juga biasanya mempengaruhi. Kalau misalnya dalam sebuah organisasi atau suatu pekerjaan misalnya upahnya itu minim ya, nah bisa jadi pekerjaannya juga mau enggak gitu misalnya. Nah terus juga hubungan dengan rekan kerja. Nah hubungan dengan rekan kerja juga harusnya yang baik gitu. Kalau misalnya hubungan dengan rekan kerja kita buruk gitu, misalnya teman kita itu julid, jahat atau apa sebagainya gitu kan, masing-masing kayak geng-gengan gitu kan, ya otomatis kita juga gak nyaman dalam lingkungan kerja itu kepuasan kerja. Nah yang selanjutnya itu ada penilaian tingkat kepuasan kerja. Penilaian tingkat kepuasan kerja. Nah penilaian tingkat kepuasan kerja ini, penilaian ini apa sih gitu kan. Penilaian ini merupakan peningkatan kepuasan akan pekerjaan disebabkan oleh lingkungan kerja yang lebih menyenangkan dan kondusif untuk peningkatan kinerja mereka. Survei ini juga mengungkapkan lingkungan yang ideal dan paling diinginkan pada pekerja untuk meningkatkan kepuasan mereka dalam bekerja. Survei ini melaporkan bahwa 59% responden mengaku bahwa lingkungan kerja yang baik itu bisa memberikan kepuasan kerja adalah yang tahu bagaimana cara menghargai karyawannya dalam segala hal. Adanya pengertian dan penghargaan dari bos atau perusahaan bisa meningkatkan semangat bekerja untuk bisa lebih berprestasi dan meningkatkan kinerja mereka dengan lebih baik. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kan di sini dijelaskan bahwa berdasarkan survei 59% responden mengaku bahwa lingkungan kerja yang baik dan bisa memberikan kepuasan kerja adalah yang tahu bagaimana cara menghargai karyawan dalam segala hal. Nah, jadi gini misalnya kita itu nggak mungkin kan memandang karyawan kita itu misalnya kerjanya nggak benar atau misalnya males-malesan, kerjaannya nggak sesuai sama yang kita harapkan gitu. Pasti ada sebab dan akibatnya, misalnya dari atasannya yang nggak baik gitu, pemimpinnya yang baik, pengorganisasiannya kurang baik gitu kan. Apalagi namanya dalam suatu pekerjaan, dalam suatu organisasi, kita itu kan harus berkolaborasi. Jadi gimana mau karyawan kita itu baik, misalnya atasannya itu nggak baik dari atasannya gitu. Nah jadi penghargaan dari bos ini penting, misalnya kerja udah berapa tahun gitu terus nggak diangkat-angkat, nggak naik jabatan gitu. Nah jadi kita itu kan ibaratnya itu harus punya kepastian gitulah ya kan. Nggak mungkin kita kerja bertahun-tahun tapi nggak ada pengangkatan jabatan atau apa gitu. Misalnya gini, bos itu melakukan penghargaan dengan cara gini, diadakan suatu asesmen atau enrichment gitu kan, tes gitu. Kalau yang saya tahu sih dulu juga saya punya pengalaman pekerjaan di retail gitu kan. Nah biasanya kalau misalnya setelah 2 tahun itu atasan itu akan mengadakan tes enrichment atau assessment untuk menilai pekerjaan
si karyawan tersebut. Nah misalnya dia lulus tersebut, maka dia itu akan naik jabatannya. Misalnya saya itu dulu sebagai kasir gitu, dari kasir lalu naik jabatan menjadi mekaniser. Nah terus di mekaniser dia bagus lagi, nanti akan ada tes lagi gitu kinerjanya. Nah setelah jadi mekaniser misalnya jadi acos, asisten kepala toko. Nah setelah jadi acos sebaliknya akan seperti itu lagi, akan ada tes gimana jadi bawahan dari kepala toko. Acos itu kan bawahan kepala toko ya. Nah nanti dia naik jabatan lagi jadi kepala toko gitu. Nah seperti itu pokoknya. Jadi dalam pekerjaan itu harus ada tingkatannya, ada tahapannya gitu. Gak mungkin kan karyawan juga misalnya udah 5 tahun kerjanya gitu-gitu aja gitu, jabatannya gak naik. Nah pasti dia itu ingin mengharapkan jabatannya itu lebih gitu kan. Makanya kita nanti suatu saat misalnya kita jadi pemimpin dalam suatu organisasi gitu kan, nah kita juga harus tahu ilmunya juga kayak gimana gitu. Nah itu. Nah yang selanjutnya ini dampak dari kepuasan dan ketidakpuasan kerja. Nah dampaknya ini pasti akan mengakibatkan banyak hal gitu kan, dampak dari kepuasan dan tidak kepuasan kerja. Yang pertama ini mulai dari sikap. Nah misalnya kayak tadi yang sebelumnya yang saya jelaskan, misalnya kita itu nggak nyaman sama rekan kerja kita gitu kan, sama lingkungan kerja kita, sama tempat pekerjaan kita, misalnya sama salarinya atau sama atasannya nggak suka, nggak senang. Nah bisa jadi sikapnya itu berubah, misalnya kita itu lebih kayak apa, lebih emosi gitu kan. Terus juga sikapnya tuh semau kita gitu, mengerjakan pekerjaan itu tidak sesuai dengan apa yang kita perintahkan gitu. Misalnya atasan itu bilang A, nah dia ngerjainnya malah B gitu, karena dari ketidakpuasan yang dialami karyawan tersebut, jadi mengakibatkan sikapnya itu berubah gitu. Nah yang keduanya ini misalnya kehadiran juga sama mempengaruhi. Kalau misalnya karyawan tersebut itu sudah tidak puas dengan pekerjaannya, pasti dia itu kehadirannya itu sering bolosnya gitu, sering telat atau mungkin tidak datang sama sekali gitu, semaunya dia datang dia mau kerja gitu, kalau enggak ya udah gitu kan. Nah itu, jadi dia udah mensepelekan kehadiran sikap gitu. Yang selanjutnya pergantian karyawan. Nah akibatnya karena ketidakpuasan dengan pekerjaan, jadinya mulai ada karyawan yang keluar masuk gitu, karyawan yang berhenti gitu kan. Terus kita merekrut lagi, malah lebih sulit kita itu untuk merekrut karyawan baru. Karena apa? Karena kan kalau kita merekrut karyawan yang baru itu kan dari nol lagi, dari awal lagi gitu, dibanding kita mempertahankan karyawan yang udah lama gitu. Cuma kita memberikan kepuasan atau pelayanan yang baik untuk karyawan tersebut gitu. Yang terakhir, performa kerja. Nah setelah ketiga itu terjadi dari dampak ketidakpuasan kerja, nah yang terakhir itu performa kerja itu sangat penting gitu. Kalau misalnya kita puas dengan pekerjaan, otomatis performa kerja kita itu kan baik. Sebaliknya, jika kita tidak puas dengan pekerjaan kita, performa kerja kita itu menurun. Akibatnya nanti dari organisasi tersebut atau pekerjaan tersebut akan menurun drastis gitu. Misalnya omsetnya menurun drastis gitu kan. Karena apa ya? Karena karyawannya itu tidak puas dengan pekerjaannya gitu. Nah, di sini juga dijelaskan indikator kepuasan kerja. Indikator kepuasan kerja itu apa aja sih gitu kan. Yang pertama ini ada isi pekerjaan. Isi pekerjaan itu misalnya pekerjaannya itu ya harus sesuai lah dengan apa yang kita bisa, dengan keahlian kita gitu kan. Misalnya kita bisanya di bidang komputer nih, ya berarti kita harus ini di bidang komputer gitu. Jangan malah ditempatkan di bagian manajemen atau apa gitu kan. Terus juga misalnya kalau di suatu pendidikan itu, misalnya kita itu guru ekonomi, ya berarti kita harus mengajari ekonomi gitu. Jangan kita
melenceng ibaratnya gitu. Karena apa, nanti kalau misalnya kita jalankan juga otomatis walaupun awal-awal sih misalnya baik-baik aja gitu, tapi nanti kedepannya itu kita juga nggak senang atau apa gitu kan. Nah itu balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Jadi isi pekerjaan itu harus yang baik sesuai sama kita gitu. Ini selanjutnya itu penampilan tugas pekerjaan. Penampilan tugas pekerjaan ini misalnya harus yang penampilan itu harus yang baik gitu, penampilan tugas pekerjaan. Nah yang selanjutnya itu supervisi pengawasan. Supervisi itu tadi yang sebelumnya saya jelaskan, supervisi itu dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan juga, untuk melihat bagaimana cara kerja karyawan tersebut gimana gitu kan. Yang selanjutnya ada organisasi dan manajemen. Nah organisasi dan manajemen ini juga sangat penting sebagai indikator kepuasan pekerjaan. Organisasi dan manajemen, dalam suatu organisasi sama suatu manajemen pasti harus ada pengelolaan yang baik ya. Misalnya ada atasan yang baik gitu kan, ada bawahan yang baik gitu. Terus kesempatan untuk maju. Nah ini merupakan setelah kita setelah kita puas nih dengan isi pekerjaan, pelaksanaan tugas pekerjaan, supervisi, organisasi dan manajemen. Nah itu akan ada kesempatan kita untuk maju juga gitu kan, dari segi manapun. Yang selanjutnya itu gaji juga sangat mempengaruhi ya, gaji. Karena gini, kita itu kan ibaratnya sudah mengeluarkan tenaga dan jasa kita, otomatis kita itu butuh balas jasa sesuai dengan apa yang kita lakukan gitu. Jangan semena-mena, misalnya kita udah kerja berat dari pagi sampai malam gitu, tapi bayarannya misalnya nggak sesuai dengan keadaan kita gitu kan. Nah itu akan mempengaruhi, misalnya nanti mempengaruhi kesehatan si karyawan tersebut gitu, karena nggak sesuai sama gaji. Terus insentif itu misalnya kayak tunjangan. Nah biasanya kita juga kalau kerja itu harus menginginkan ada insentifnya, ada tunjangannya, misalnya tunjangan kesehatannya, tunjangan kematian, tunjangan yang lain-lainnya gitu kan, agar pekerjaan kita itu berjalan dengan lancar. Nah yang selanjutnya yang paling lebih mendominasi itu rekan kerja. Rekan kerja ini sangat mempengaruhi ya, rekan kerja. Kalau kita punya rekan kerjanya yang gak enak gitu, nyebelin, apalagi biasanya dia caper ke atasan atau apa, nah itu kan pasti kita juga gak enak gitu. Apalagi biasanya kita selalu dijadi kambing hitamkan gitu. Rekan kerja itu harus sesuai dengan kita lah gitu, bisa diajak kolaborasi atau apa gitu. Nah yang selanjutnya kondisi kerja. Nah kondisi kerja ini juga sangat mempengaruhi indikator kepuasan kerja. Nah menurut job description index, bekerja pada tempat yang tepat. Bekerja itu harus sesuai, bekerja pada tempat yang tepat. Nah bekerja itu harus sesuai tempat yang tepat gitu. Misalnya kayak kita ini misalnya jurusan pendidik, jadi harusnya yang di pendidik gitu bekerjanya gitu. Yang kedua, pembayaran yang sesuai. Pembayaran yang sesuai itu misalnya kayak gajinya itu harus sesuai sama pekerjaan kita, agar kita itu bisa puas dalam melaksanakan pekerjaan kita. Yang ketiga itu organisasi dan manajemen. Nah, organisasi dan manajemen itu pengelolaannya gitu kan, sikap atasan ke bawahan itu kayak gimana gitu, pengelolaan manajemen tersebut atau organisasi tersebut. Yang keempat, supervisi pada pekerjaan yang tepat. Supervisi juga yang barusan saya jelaskan, supervisi itu penilaian pada pekerjaan yang tepat. Yang terakhir ini orang teman kerja yang tepat. Nah, teman kita itu harus tepat juga, memilih teman itu jangan asal-asal kita punya teman gitu, tapi malah di belakang itu malah musuh kita dari belakang gitu misalnya. Nah gitu jangan ya. Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah untuk kritik dan saran itu bisa langsung didiskusikan. Mohon maaf jika salah kata atau ucapan
karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.